Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur film yang sangat keren dan epik, yaitu film yang berjudul Army of the Dead 2021. Film ini berkisah tentang seorang pria yang direkrut oleh Mr. Tanaka, yaitu seorang pemilik salah satu kasino di Las Vegas. Pria ini direkrut untuk mengambil uang Tanaka yang tersimpan di brankas kasinonya. Permasalahannya, Las Vegas ini menjadi kota yang dikuasai oleh zombie. Pria ini kemudian membentuk sebuah tim untuk membantu menjalankan tugas dari Tanaka. Sekelompok pasukan bayaran pun nekat menerobos kota yang dipenuhi dengan zombie demi mendapatkan imbalan yang sangat besar. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film diawali di sebuah daerah terlarang untuk dikunjungi. Kemudian terlihat sebuah truk muatan yang dikawal ketat oleh para tentara. Dalam percakapan tentara-tentara ini, tampak bahwa mereka belum mengetahui isi dari kontainer yang mereka bawa. Di tempat lain, tampak sepasang kekasih yang baru saja sedang menikah, sedang menikmati hari pertama mereka. Karena merasakan hasrat yang menggebu-gebu, si wanita pun memberikan kenikmatan yang tak terhingga pada suaminya ini. Kemudian karena terlalu menikmati, si pria pun tidak menyadari bahwa mobil yang ia kendarai melenceng dari jalur. Hingga akhirnya mobil sepasang kekasih tersebut menabrak truk pengangkut barang misterius tadi. Hal ini membuat kontainernya terlepas. Sang komandan yang memimpin rombongan tersebut mendapatkan sebuah panggilan dari markas untuk menjauh dari kontainer itu. Namun belum sempat mendengarkan apa yang dituturkan oleh markas, tiba-tiba sesosok makhluk misterius keluar dari kontainer itu, lalu menyerang para prajurit yang ada di sana. Dan sesosok makhluk tersebut ternyata adalah zombie. Sejatinya ketika zombie menyerang manusia sehat, manusia yang digigitnya akan terinfeksi, lalu berubah menjadi zombie. Tak berselang lama dari lepasnya zombie yang dibawa oleh para tentara tersebut, tak disangka zombie itu telah menginfeksi hampir seluruh penduduk kota, hingga membuat pemerintah kewalahan untuk membasminya. Kejadian tersebut memaksa pemerintah untuk menembok seluruh kota Las Vegas dengan tumpukan peti kemas, lalu meninggalkan para zombie tersebut di dalam kota. Kota itu pun menjadi kota mati. Setelah beberapa tahun berlalu, Presiden berencana membom kota tersebut menggunakan sebuah bom nuklir berdaya ledak rendah dalam waktu 4 hari ke depan. Di sini, Bautista yang berperan sebagai seorang mantan prajurit keamanan yang bernama Scott Ward. Secara tiba-tiba, seorang direktur kasino yang bernama Mr. Tanaka menawarkan kepada Scott untuk mengambil uangnya senilai 200 juta US dollar pada sebuah gedung kasino yang ada di kota mati Las Vegas. Mr. Tanaka ini memerintahkan Scott untuk membentuk sebuah tim di mana tim itu akan mengambil uang tersebut di dalam kota mati yang dipenuhi oleh zombie. Dan tim yang ikut akan diberi upah 50 juta US dollar. Di tempat lain, diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di tim karantina. Ia mengajak anak Scott yang bernama Gate untuk masuk ke kota mati demi mencari harta yang tertinggal di sana. Perempuan itu berencana masuk ke kota mati menggunakan orang dalam yang merupakan seorang wanita penjaga perbatasan. Dan scene pun berpindah lagi kepada Scott. Di sini Scott pada akhirnya menyetujui misi yang ditawarkan oleh Mr. Tanaka tersebut.
dan Mr. Tanaka memerintahkannya untuk segera membentuk sebuah tim khusus. Singkat cerita, Scott telah merekrut seluruh tim yang ada. Lalu mereka mulai merancang sebuah rencana untuk masuk ke kota zombie untuk mengambil uang senilai 200 juta US dollar tadi. Kemudian Mr. Tanaka menjelaskan secara detail kepada para tim tentang misi yang akan mereka laksanakan, di mana mereka akan berhadapan dengan zombie ketika akan mengambil uang tersebut, dan hidup mati mereka dipertaruhkan pada misi ini. Setelah itu, Scott mencoba meminta tolong kepada anaknya, yaitu Get, untuk memasukkannya dan timnya ke dalam kota mati Las Vegas, di mana Cat ini memiliki relasi yang cukup kuat di kamp karantina, sehingga dia bisa memasukkan orang ke dalam kota mati tersebut. Namun di sini, Cat masih marah dan kecewa kepada ayahnya, yaitu Scott, yang telah tega membunuh ibunya yang terinfeksi oleh virus zombie. Setelah itu, mereka pun berkumpul di dalam kamp karantina. Di sini, Get baru menyadari bahwa wanita yang sempat mengajaknya untuk keluar dari zona karantina dan masuk ke kota mati demi mencari harta karun ternyata sudah pergi meninggalkan camp. Dan wanita itu memiliki 2 orang anak yang ditinggalkannya. Get yang takut mereka kenapa-kenapa, dengan terpaksa dia meminta kepada Scott untuk memasukkannya ke dalam tim dan ikut masuk ke kota mati. Awalnya Scott menolak membawa putrinya masuk ke kota zombie itu, tapi karena terpaksa, akhirnya Cat pun ikut bersama Scott. Kemudian mereka pun memulai misinya dan masuk ke kota mati. Di perbatasan kota, mereka melihat seekor harimau yang telah menjadi zombie. Pemandangan tersebut hanya berlangsung sebentar, hingga seorang pemandu yang bernama Lily mengetahui kondisi yang ada di dalam kota mati ini. Dia pun menembak salah satu tim untuk dijadikan tumbal, karena ia tahu bahwa yang ada di luar zona karantina tidak hanya zombie biasa, namun ada juga zombie yang pintar dan memiliki pemikiran. Jenis zombie tersebut biasanya memiliki pergerakan yang sangat cepat dan sangat sulit untuk dibunuh. Zombie yang cerdas biasanya disebut dengan zombie alpha. Zombie ini berbeda dengan para zombie pincang yang hanya akan tertarik ketika melihat daging segar. Namun, zombie alpha ini seperti manusia cerdas, memiliki naluri dan akal. Untuk itu, Lily akan melakukan barter dengan menumbalkan polisi ini kepada zombie alpha. Polisi ini dijadikan tumbal karena dia adalah seorang penindas wanita di kamp karantina. Jadi, Lily sengaja mengajak polisi tersebut untuk diajak dan dijadikan sebagai tumbal. Tak berselang lama, datanglah 2 sosok zombie yang dinamakan zombie alpha. 2 sosok alpha tersebut kemudian membawa tumbal ke markas mereka. Dan rupanya para alpha ini memiliki seorang raja dan ratu. Kota mati ini ternyata adalah kerajaan mereka. Jadi sebenarnya siapapun boleh masuk tanpa diganggu oleh para zombie alpha, asalkan zombie tersebut diberi sebuah tumbal untuk pertukaran. Sementara itu, di sisi lain, Scott dan timnya telah sampai di sebuah gedung yang isinya penuh dengan zombie yang sedang berhibernasi. Zombie ini berbeda dengan zombie alpha. Ini adalah zombie biasa, atau bisa juga disebut sebagai zombie pincang. Dan zombie ini sangat mudah untuk dibunuh dengan cara menembak kepala zombie tersebut. Karena kondisi ruangan yang gelap gulita, Scott memberi sebuah penanda di sepanjang jalan. Kemudian, secara tak sengaja, salah satu tim yang bernama Chambers membangunkan salah satu zombie tersebut. Pada awalnya, Chambers mampu mengendalikan situasi. Namun, akhirnya para zombie tersebut terbangun, lalu menyerang Chambers. Melihat keadaan yang semakin genting, salah seorang tim yang bernama Martin menutup pintu masuk untuk Chambers, lalu meninggalkannya begitu saja. Di sini terlihat bahwa Martin memang sengaja menutup pintu agar Chambers mati sia-sia dimakan oleh zombie tersebut. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut.
Tembakan yang dilontarkan Chambers membuat para zombie lainnya juga ikut terbangun. Dan ternyata Chambers berhasil kabur dengan cara menerobos jendela yang ada di sana. Namun sayangnya, Chambers tidak dapat bertahan lama karena zombie yang menahannya semakin banyak. Hingga akhirnya dengan terpaksa, teman dekat Chambers yang bernama Goodman menembak jerigen minyak yang dibawa oleh Chambers hingga membuatnya meledak. Setelah kejadian ini, Scott menemukan bekas blueprint dari brankas yang akan mereka bobol. Yang artinya misi yang dia jalani ini merupakan misi kedua. Sebelumnya, Tanaka sempat mengutus salah satu tim juga untuk misi ini. Karena Martin adalah anak buah Mr. Tanaka, Scott pun curiga kepada Martin. Namun di sini Martin mengaku ia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian setelah berdiskusi dan dirasa rencana mereka sudah matang, mereka pun mulai memasuki gedung untuk mencari brankas tersebut. Walau dihadang beberapa zombie, pada akhirnya mereka mampu menemukan brankas yang mereka cari. Namun sebelum membuka brankas tersebut, mereka harus terlebih dahulu melewati sebuah rintangan. Di sini mereka menggunakan zombie untuk memancing agar jebakan tersebut keluar. Dan rencana mereka pun berhasil. Dan kini tinggallah tugas tim pembuka brankas untuk menjalankan tugasnya. Dan orang yang membobol brankas ini bernama Dieter. Sementara itu, di sisi lain, tampak Lily dan Martin berhasil membunuh salah satu zombie alpha hingga menyisakan ratunya saja. Awalnya di sini Martin hanya ingin mengambil sampel darah dari zombie alpha itu. Namun, bukan hanya mengambil sampel darah, Martin malah memenggal kepala si ratu alpha untuk dijadikan sebagai tawanan nantinya dan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dan bodohnya, mereka tidak membuang jasad si ratu itu. Yang mana hal tersebut diketahui oleh sang Raja Alpha. Sontak sang Raja Zombie menjadi murka. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang para manusia yang telah berani membunuh ratunya. Dan scene berpindah ke brankas. Setelah melalui berbagai cobaan, pada akhirnya Dieter berhasil membuka brankas tersebut. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba para zombie alpha menyerang mereka, sehingga membuat mereka terpisah satu persatu. Pada akhirnya, kelicikan Martin terungkap. Ia mengurung Lily di dalam gedung tersebut. Kemudian, ia menyampaikan bahwa inti dari misi tersebut adalah kepala ratu zombie alpha yang telah dipenggalnya tadi. Dan ternyata misi ini bukanlah untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas. Kepala ratu itu ternyata akan dijadikan eksperimen oleh Mr. Tanaka. Dan kepala itu lebih berharga daripada uang yang akan mereka ambil. Namun ternyata di sini bukannya Lily yang tertipu oleh Martin. Justru Martin sendirilah yang tertipu dengan tipuan Lily. Yang mana tas yang pada awalnya berisi kepala ratu zombie berubah menjadi sebuah alat pengukur yang sebelumnya telah diganti oleh Lily. Setelah mengetahui bahwa Lily telah menipunya, tiba-tiba ada seekor harimau zombie mendekati Martin, lalu memakannya hingga tak tersisa sama sekali. Di tempat lain, Lily pun berhasil keluar. Sementara itu, di sisi lain, serangan para alpha semakin membabi buta. Salah satu tim harus bunuh diri setelah tergigit oleh zombie. Kemudian, Scott dan Lily yang selamat dari serbuan para alpha berhasil keluar dari gedung. Namun, ketika mereka hendak pergi menaiki helikopter, mereka dihadang oleh Raja Alpha yang menginginkan kepala ratunya dikembalikan. Melihat situasi yang kurang menguntungkan, Lily pun mengeluarkan kepala zombie tersebut, lalu menjadikannya sebagai tawanan. Namun, saat Lily lengah, si Raja Alpha melempar Lily menggunakan tombak. Kemudian Lily membuang kepala ratu tersebut hingga membuatnya hancur. Kesal akan hal ini, Raja Zombie pun akhirnya membunuh Lily. Dan scene pun berpindah ke sebuah gedung. Di sini terlihat Cat sedang berada di markas Raja Zombie. Dan tak berselang lama akhirnya dia berhasil menemukan temannya yang disekap oleh para zombie alpha.
Namun sialnya, saat hendak keluar, salah seorang zombie polisi yang sudah berubah menjadi zombie menangkap salah satu saudaranya. Kemudian dengan pistol yang digenggam oleh Cat, ia pun menembak zombie tersebut. Tembakan Cat didengar oleh ayahnya, yaitu Scott. Kemudian saat dalam keadaan terdesak, Cat berhasil membunuh zombie tersebut menggunakan pistol yang digenggamnya. Tidak berhenti di situ, Raja Alpha yang telah berada di sana pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang Cat dan saudaranya itu. Dengan pistol yang digenggam Cat, ia berhasil membunuh seluruh Alpha yang menyerangnya hingga menyisakan sang Raja Zombie saja. Dan pintarnya, Raja Zombie ini menggunakan helm anti peluru, sehingga Cat tak mampu menembus helm tersebut untuk menembak otaknya. Dan dari sini Cat hanya bisa pasrah. Namun beruntungnya setelah beberapa saat, ayahnya yaitu Scott datang lalu menyerang Raja Zombie tersebut menggunakan sebuah granat lontar. Akhirnya mereka pun terbebas dari kejaran Raja Alpha. Namun sialnya saat mereka sampai di loteng gedung, Marin, sang pilot helikopter, meninggalkan mereka bertiga begitu saja. Hingga kemudian saat harapan mulai pupus, disinilah pada akhirnya Marin kembali dengan membawa helikopter untuk membawa mereka. Ketika mereka hendak lepas landas, mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Raja Zombie yang ternyata masih hidup. Kemudian saat keadaan semakin mencekam, ketika Scott tergigit oleh Alpha tersebut, bom nuklir yang akan menghancurkan kota Las Vegas mulai terlihat, dan seluruh kota hangus terbakar oleh hantaman bom nuklir yang sangat dahsyat. Kemudian di saat Raja Zombie mulai lengah, kesempatan bagi Scott untuk membunuhnya dengan sebuah pistol. Dan karena terkena angin dari ledakan nuklir yang cukup kencang, membuat helikopter yang mereka kendarai menjadi oleng. Lalu helikopter pun terjatuh, yang menyebabkan pilot yang bernama Marin pun tewas. Beruntungnya Cat dan juga ayahnya selamat dari insiden tersebut. Lalu di sini terjadi adegan dramatis antara ayah dan anaknya yang saling menyesal dan memaafkan satu sama lain. Hingga akhirnya Scott yang tergigit oleh gigitan Alpha mulai terinfeksi. Lalu dia pun berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Cat membunuh ayahnya sendiri di depan matanya. Lalu tampak sebuah helikopter yang datang untuk menjemput Cat serta orang-orang yang tersisa. Namun film belum berakhir begitu saja. Ternyata Fender yang diselamatkan oleh Dieter di dalam brankas, ternyata dia masih hidup. Dan dengan uang yang dimilikinya saat ini, ia pun menyogok salah satu petugas bandara untuk memberikannya sebuah pesawat pribadi. Kemudian saat Fender hendak berfoya-foya dengan uang yang dimilikinya, tiba-tiba dia merasakan gejala yang tak biasa. Ia merasa ada yang aneh. Ia pun bergegas pergi ke kamar mandi, dan ternyata dia sempat digigit oleh salah satu zombie Alpha yang sempat menyerangnya ketika berada di kota mati. Dan perlahan Fender pun berubah menjadi zombie dan bersiap untuk menghabisi semua yang ada di dalam pesawat tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.